Pertanyaannya, apakah ia akan mendapatkan jariah dengan ilmu, dengan manfaat kita bisa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak jamaah ta'lim Masjid Darussalam yang sama-sama mengharap ridha Allah, alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah di pagi hari ini Sabtu tanggal 20 di bulan Juni 2026 yang bertepatan tanggal 5 Muharram 1448 Hijriah. Kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini pada sholat subuh untuk sama-sama tadabbur Al-Quran yang pada kesempatan ini ayat yang akan kita bahas, kita baca surah Al-Baqarah ayat terakhir 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna in anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya. Kita baca ulang sertai penjelasan tajwid. La yukallifullahu nafsan, seperti itu bacanya. La-nya jangan terlalu panjang, cukup dua ketukan mata bihi. La yukallifullahu, la-nya dua ketukan, jangan terlalu panjang. Nafsan, naf, ya. Ada udara keluar, nafsan, bukan nafsan, itu maksudnya. Gitu. La yukallifullahu fullah, tafhim namanya, tebal. Lam jalalah, lam pada lafaz Allah sebelumnya ada huruf berharokat fathah atau dhammah. Fa atau fu kesenangan Allah.
La yukallifullahu nafsan illa san, tanwin fathah ke depan ada alif, illa jelas tidak ditahan, nafsan n bunyinya, illa tekan huruf lam ada tasdid tidak gitu, suaranya tertahan, illa ya, illa lanya ditahan, matabi wus'aha wus'aha biasa sinnya biasa tidak dibuat-buat, illa wus'aha ya. Bapak pernah naik kereta nah, bacanya wus ya, illa wus'aha, hanya dua ketukan ya, mantobi'i bukan man ada disebut. Lebih baik berhenti setiap ada tanda, artinya umpami wakaf saya larang itu, tapi tidak ada larangan haram namun dilanjut gitu maksudnya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma sama matobi fathah menghadapi alif, ha ma sama, laha ma kasabat ada hamas udara kedua ya, laha ma kasabat wa 'alaiha sama wa 'alaiha mak. Nah, ini langsung ke kha mak, kalau dibaca panjang ada huruf yang mati, tidak berlaku panjang maknya ke depan sebabnya ada huruf mati. Mak tasabat laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat Rabbana la tu'ana la itu yang panjang, yang lainnya pendek. Rabbana la tu'akhid ujung lidah tempelkan ke gigi seri atas, khid gitu. Rabbana la tu'akhidna, nanya majaiz munfasil ya, dibaca panjang 2, 4, 5 maksudnya harokat, 2 harokat bisa 4 bisa 5 ya, jaiz itu boleh 2 boleh 3, jadi boleh bacanya begini panjang. Rabbana la tu'akhidna in nasina boleh, atau panjangan Rabbana la tu'akhidna in nasina boleh, lebih banyak boleh. Rabbana la tu'akhidna in nasina lebih banyak boleh, majaiz munfasil. In non mati ketemu nun namanya idgham bigunah ya, idgham ma'al gunah, nun ketemu nun. In nasina au sama au tapi au cetok tekan maksud ada harga mati di atas alif pada huruf to. Nanya 2 ketukan
mau berhenti, mau lanjut, dua ketukan. Ya. Boleh lanjut, boleh berhenti di situ. Ya. Tapi kalaupun mau berhenti, lebih bagus, Pak. Napasnya kan cukup sampai itu. Silakan. Jadi, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana. Setiap kalimat Rabbana pasti banyak ditekan, diketok adalah sebab ungkapan doa Rabbana, ya Tuhan kami. Kalau Rabbi, ya pangeran terus dipanggilkan ya Tuhanku, Rabbi. Kalau Rabbana, ya Tuhan kami. Wala lana tahan matabi tahmil alaina panjangan boleh lebih dari dua ketukan. Isra tanwin fathah menghadapi kaf, ikhfat ditahan dua ketukan, samar-samar bunyinya. Isra kama hamaltahu, hunya mansilah qasirah. Alladzi tahan dua ketukan, matabi itu matos bambu. Banyak kalimat ya seperti itu. Alladzi ya, isi mausul alladzi ya. Alladzina min mati ketemu qaf ikhfa tahan kan ba mati di tengah kalimat qala subro mantul tapi tidak terlalu kencang qala biasa gitu. Contoh saya akan bacakan ya. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina bukan qablina ya. Beda kan? Qablina dengan qablina. Ya. Apakah ada pengaruh terhadap arti qablina dengan qablina? Tidak ada pengaruh. Cuman kalau Bapak jadi peserta kaptaki dicoret satu kesalahan, kira aja Pak. Tajwidnya tidak tartil dalam bahasa Quran. Kan warattil Qur'ana tartil. Ya, bacalah Quran dengan tartil. Yang maksud tartil yaitu tahu di mana berhenti, di mana mulai, di mana panjang, di mana kedah wakoh, qalqalah, idgham dan lain sebagainya. Ya, sesuai dengan kaidah tentunya bacaan Al-Quran. Qablina ya. Qablina itu artinya wakoh jaiz ditandai jim kecil. Artinya boleh berhenti, boleh lanjut kalau ada itu. Ya. Rabbana wa la tuhamna. Setiap mim bertasdid, nun bertasdid, dua hurufnya. Mim bertasdid, nun bertasdid ditahan, didengungkan. Jangan cepat-cepat gitu. Selain dua huruf tadi, jika ada tasdid jangan ditahan. Contoh Rabbana, ada ba bertasdid, jangan ditahan. Ba, jangan nggak enak kan atau apa? Ya. Satu ayat Rabbana wa la tuham baru mimnya ditahan. Guna mendengung mim atau nun bertasdid. Wa la tuhammilna ma la sama. Ya. Na ma la dua huruf.
samanya matobi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi-nya pendek, tidak dibaca bi atau bi. Kalau wakaf, kalau dilanjut dibaca banyak hitnya. Kalau wakaf bi pendek. Jadi Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna. Napas boleh lebih baik, kalaupun dilanjut nggak apa-apa ya. Wa'fu anna waghfir lana jangan mantul, awas, bukan wage salah. Waghfir lana dua ketukan, warhamna dua ketukan anaknya. Tahan mati betul-betul ikhfa. Anta maulana la dengan ana baca. Anta maulana mati betul-betul ikhfa. Fansurna ala qawmil kafirin. Artinya panjang Aridis ya, 5, 2, 4 boleh 6 maka Aridis sukun ya panjangnya. Yuk kita baca sama-sama dari atas. 1, 2, 3. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana bacaannya insya Allah sudah hafal ya, sudah di luar kepala, ada di Al-Quran teksnya Pak ya, tinggal baca lah, sudah ngerti cara baca. Oke jamaah sekalian, kita bahas, kita terjemahkan. La yukallifullahu nafsan ya, nafsan. La yukallifullah. Allah ini objeknya, fa'ilnya, pelakunya maksudnya ya. Allah ya, tidak membebani seseorang nafsan ya.
illa usaha, kecuali kesanggupan sesuai dengan kemampuan. Allah tak membebani kita, umat Nabi Muhammad, dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah, illa usaha, kecuali sesuai kemampuan kita. Seperti gimana contohnya? Allah memerintahkan kita sholat subuh dalam tuntunan aturan wajib berdiri, ya. Tapi kalau bagi yang sakit, kan tidak mesti berdiri, tidak menuntut harus berdiri, fleksibel gitu, Pak. Melanggar hukum Allah itu, Pak, tidak dituntut, tidak dibebani, Pak, untuk melaksanakan kewajiban, melainkan sesuai kemampuan. Fleksibel. Ya, bisa dipahami, Pak, ya. Jadi kita wajib, salah satu contoh kewajiban kita kepada Allah sholat 5 waktu. Bagi sholat wajib, ya, sholat 5 waktu maksudnya harus sambil berdiri sholat, baik sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Bagi yang sehat, bagi yang tidak sehat alias sakit boleh sambil duduk, tidak dituntut harus berdiri. Ya, illa usaha, sesuai dengan kemampuannya, kesanggupan. Sakitnya parah, jangankan berdiri, duduk. Ya. Bisanya hanya sambil berbaring, sholatlah sambil berbaring, gitu, Pak. Berarti kalau sholat sambil berbaring, rukunnya tidak seperti rukunnya orang berdiri, Pak. Ya. Sujudnya tidak ada sujud seperti hanya orang yang sehat, Pak. Berarti disesuaikan yang sesuai dengan batas kemampuan, tapi tetap wajib dilakukan sesuai kemampuan, dan insya Allah pahalanya tidak dikurangi, gitu, Pak. Orang sakit sholat sambil duduk karena sakit, sambil berbaring karena sakit, pahalanya tidak akan dikurangi. Pahalanya akan diberikan sebagaimana ya sholat sambil berdiri dalam keadaan sehat, Pak. Gitu, Pak. Bahkan pahalanya bisa ditambah, Pak. Terserah Allah. Kenapa? Sebab logikanya begini, Pak. Jangankan ia lagi sehat melaksanakan kewajiban, lagi sakit saja, dalam keadaan payah, dalam keadaan berat untuk melakukan kewajiban, ia konsisten, ia senantiasa melaksanakan kewajiban, itu pahalanya bisa lebih besar, Pak. Sebab dalam hadis al-ujratu fi qadri masaqat, ganjaran balasan pahala itu sesuai dengan kadar, Pak, kesulitannya itu, Pak. Karena itu jangan lagi alasan, aduh abi mah itu terdampak, alim sholat, alim tua, aduh lawan alim tua, alim sholat, payah lah gitu, Pak. Ya, sebab kalau sudah meninggal, Pak, nggak perlu sholat, ya. Yang hidup menyolatkan, tidak perlu makan, gitu, Pak. Sebab makan itu untuk kebutuhan jasmani, supaya jasmani fisik ini sehat, bisa tumanina melaksanakan kewajiban, Pak. Maka harus makan. Makan itu tidak masuk kepada hukum wajib, mubah, Pak. Pada makan untuk gitu, namun yang penting melaksanakan kewajiban Allah, gitu, Pak. Tidak
makan, tidak minum sebagai tapi lancar Pak kewajibannya, tidak apa ada makan. Ngelamun leles makan tapi minum malas Pak sholat Pak, jadi wajib tuh makannya. Ya, jadi wajib tuh makannya Pak. Ya karena apa? Sebab makan tujuannya untuk ibadah, sana semangat untuk jalan-jalan untuk tidur dalam Islam Pak. Gitu. Jadi makan itu supaya memenuhi kebutuhan fisik tubuh ini tetap sehat, bertenaga, kuat melaksanakan ibadah, gitu Pak. Dan tujuan kita hidup di dunia ibadah, untuk ibadah. Ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tidak menciptakan jin dan manusia kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu ya. Apa ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kerjakan sesuai dengan kemampuan. Tapi dengan catatan jangan dijadikan dalil ini argumentasi Pak, alasan bagi orang lain ketika ditanya Pak, kenapa sholat sambil ngadep baru sakit padahal alasan gitu Pak, ngambil dalil ini dijadikan alasan. Kayak ini dibuat Allah Maha tahu sakit dan tidak, mampu dan tidaknya seseorang sholat sambil berdiri. Intinya jangan Pak menjual ayat, jangan menjadikan ayat sebagai kamuflase, jangan menjadikan dalil ayat Quran itu sebagai alasan. Yang tahu mampu dan tidaknya adalah kita. Assalamualaikum. Ya Allah, salam sama siapa? Itu Pak ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha baginya atau ia Pak, maka sahabat memperoleh pahala Pak sesuai Pak yang ia usahakan Pak, gitu. Laha maka sahabat, laha ia atau baginya Pak memperoleh balasan pahala Pak, ya kebajikan, ya sesuai dengan kasarnya Pak, usahanya Pak. Bapak punya anak, kita punya anak, kita usahakan anak kita dipesantrenkan supaya soleh ataupun solehah, sehingga ketika anak itu jadi anak yang soleh ataupun solehah, lalu kita meninggal, maka kita akan mendapatkan pahala dari anak kita yang soleh, karena di dunia dulu kita usahakan menjadi anak yang soleh. Ini disebut dengan amal jariyah. Amal jariyah, amal yang terus mengalir kepada seorang yang sudah meninggal, walaupun dia tidak mengerjakan kesalahan itu Pak. Iya kan, kalau sudah meninggal mah tidak wajib sholat lagi, dan tidak kewajiban bagi orang yang masih napasan, dalam hal ini yang masih hidup Pak. Itu kan dalam hadis dijelaskan Pak ya, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia meninggal putus segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama shadaqatin jariyatin atau shadaqatun jariyatin, ya, sedekah jariyah, tanah yang kita wakafkan misalkan Pak, dipakai untuk kemaslahatan umat Pak, maka selagi itu Pak dimanfaatkan Pak, bermanfaat untuk orang banyak, kita yang sudah tidak ada di dunia akan mendapatkan balasan pahalanya itu Pak.
Jadi yang kedua, anak yang solih, Pak. Ya, anak yang kita usahakan menjadi anak yang baik, anak yang soleh, Pak. Maka sekalipun kita sudah tidak ada di dunia ini, kesolehan anak, kebaikannya mengalir tidak hanya kepada pelakunya, tetapi kepada kita yang telah mengusahakannya sehidup di dunia menjadi anak yang soleh. Termasuk yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tidak hanya ngajar ngaji saja, Pak. Apapun ilmu yang membawa kemaslahatan, kebaikan umat, Pak, sekalipun kita tidak melakukan, mengerjakan yang kan sudah meninggal, orang lain, Pak, yang mengerjakan ya ilmu dari kita, insya Allah akan bermanfaat. Contoh yang konkret aja, Bapak punya ilmu tentang perlistrikan, lalu mengajarkan kepada orang lain, kepada tetangga, Rasulullah begini kalau masak kabel listrik ini bisa apa? Diajarkan kepada orang lain. Yang diajarkan itu, Pak, seperti orang yang mengajarkan itu, Pak. Lalu yang mengajarkan yang meninggal, maka ketika orang yang diajarnya itu melanjutkan kebiasaan itu sendiri akan ngalir pahalanya. Ya, tapi tentu disempurnakan dengan niat karena Allah saya mengajarkan ini karena Allah, itu, Pak. Diluruskan dan supaya kita dapat ganjaran pahalanya. Itu amal jariah, Pak. Amal yang bermanfaat. Ya. Itu pertanyaannya, yang menemukan listrik siapa? Edison. Edison itu istrinya mantan Cici Trisnawati. Pertanyaannya, apakah ia akan mendapatkan jariah dengan ilmu, dengan manfaat kita bisa ini? Saya kasih soal tadi dan ini. Tadi ilmu manfaat. Ini kan manfaat buat kita, kok dalam bentuk ayat lampu, apa? Itu ayat lampu, bareng haus. Kok tuh baik-baik kita tinggal. Berarti ada manfaatnya buat kita adanya lampu ini. Pertanyaan tadi kan siapa yang menemukan lampu? Edison. Pertanyaannya siapa Edison? Muslim atau kafir? Gitu Pak. Lamun anjeunna sanes muslim, orang bukan orang yang beriman, sekalipun membawa manfaat masalah bagi orang lain, Pak, tidak akan dapat kebajikan baginya sebab dia bukan niat ya untuk ibadah untuk umat banyak gitu, Pak. Ya. Berarti kembali, Pak, jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat setelah kita meninggal, jaga iman, jaga niat, gitu aja berarti, Pak. Jaga iman bagi kita sebab kita sudah menjadi orang yang beriman. Bagi di luar iman, Pak, orang kafir ingin dapat pahala jariah harus jadi muslim dulu, beriman dulu gitu, Pak. Ya harus beriman dulu. Jadi penemu lampu tidak dapat jariah, Pak, sebab beda aliran, Pak, lampu listrik. Itu aliran Jogja. Ya beda iman gitu, beda motivasi, beda tujuan gitu, Pak. Gitu, beda niat. Makanya penting ya iman. Ya, amal soleh itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan jika kita ingin dapat amal jariah, gitu, Pak, ya. Ya, jadi laha mangkasabat wa alaiha mangkasabat. Bagi dia, ya baginya akan memperoleh pahala sesuai yang diusahakannya, bukan hanya dikerjakan tetapi diusahakan. Kalau sudah diusahakan termasuk dalamnya dikerjakan. Saya kan mudah-mudahan jadi amal soleh, Pak, ya, ngajar. Saya akan mendapatkan ilmu yang saya ajarkan saat itu, gitu, Pak, ya. Termasuk juga saya akan mendapatkan amal jariah, Pak,
dari ilmu yang saya ajarkan kepada jamaah setelah saya wafat, Bapak mengamalkan ilmu juga hasil saya usahakan. Bapak jadi pinter ngaji, Pak. Kemudian Bapak pinter ngaji, lalu Bapak ngaji terus, maka saya insya Allah dapat yaitu yang saya usahakan. Bapak orang lain supaya bisa soal pinter, supaya bisa mengamalkan gitu ya. Jadi usahakan itu lebih luas, bukan hanya dikerjakan saja oleh seseorang. Dikerjakan bagian hidup khususnya, tapi bisa saja Pak ya, dia tetap saja hidup tapi orang lain mengerjakannya dapat pahala satu, termasuk kalau sudah menikah dunia gitu ya. Jadi lahir baginya Pak akan memperoleh kasar, maka sabar apa yang dikasarkannya, diusahakannya Pak ya. Itu Pak ya. Jadi Bapak kasarnya nama bahasa Arab Pak. Bapak kasarnya nama gitu. Pak RT kasarnya nama, itu bahasa Arab. Pertanyaan kasar itu usaha, Bapak usaha nama gitu. Ya kasar ya, kasar usaha ya. Bagi dia akan memperoleh pahala ganjaran apa yang ia usahakannya. Wa alaiha, dan kepada ia pula akan memperoleh dosa makta sabab apa yang ia lakukan. Nah untuk dosa apa ya, baru akan diberikan apa bukan balasan, apa yang bagi orang yang melakukan dosa baru akan dicatat sebagai dosa atau keburukan setelah ia usahakan, setelah ia kerjakan, maksud saya setelah melakukannya. Beda sama niat baik. Kalau niat baik belum dicatat Pak, saya nanti mau maling dalam hati, pokoknya berniat saya nanti mau malaikat tidak akan mencatat. Baru malaikat mencatat keburukan kita kalau saya mabuk, kalau saya maling, itu maksudnya. Beda dengan kebaikan Pak. Dalam kebaikan jika kita niat saja Pak, dicatat langsung oleh malaikat. Tadi malam sebelum tidur, ya Allah bangunkan jam 2. Tapi niat Bapak minta kepada Allah bangunkan jam 12 sampai bulan. Tahajud gitu maksudnya. Ya Allah bangunkan saya nanti jam 2 mau sholat tahajud. Langsung dicatat oleh malaikat satu nilai kebaikan niatnya. Bangun Bapak jam 2 dibangunkan oleh Allah lewat malaikat, malaikat dibangunkan. Bukan ke panut ningali jam 2 gugah Bapak menuju kamar mandi Pak, wudhu Pak, sholat Pak, dicatat oleh Allah lewat malaikatnya Pak, 0 di depan angka 1 jadi 10 nilainya Pak. Tuh. Kembali seseorang yang berniat Pak kebaikan langsung dicatat Pak 1 nilai kebaikan dalam hal niatnya. Tapi niat seseorang mau melakukan perbuatan dosa, malaikat hanya sebatas nyepeng pena siap untuk mencatatkan, belum mencatatkan dalam buku catatan kita, catatan hariannya. Baru dicatat kalau dilakukan, kalau dikerjakan. Wa alaiha maktasaba, dia akan beroleh Pak dosa Pak sesuai yang dilakukannya Pak. Itulah Pak kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Dari situ Pak bedanya. Kenapa Pak sampai
Allah mengasihi, menyayangi seperti itu Pak. Sebab umumnya umat manusia enggan untuk melakukan kebaikan. Ketika ada orang yang mau melakukan kebaikan, niatnya saja sudah dinilai kebaikan, dicatat Pak. Kumpulkan oleh malaikat catatan baik kita, catatan buruk kita Pak, bahwa tadi subuh Pak, ada yang mengatakan pertemuan malaikat yang bertugas untuk mencatat amal seseorang di pagi hari dan di malam hari itu pertemuannya subuh. Kapan waktunya subuh yang dimaksud Pak? Ada yang mengatakan pas masuk azan subuh, malaikat yang bertugas mencatat amal seseorang di hari itu, anggap aja hari ini Pak ya, dan malaikat yang bertugas mencatat tadi malam Pak ya, ketemu Pak. Maka itulah yang dipahami ulama Pak. Quran ya, surah Al-Isra, inna Quran fadrikana masyhuda Pak ya, bahwasanya sholat fajar itu, sholat subuh itu disaksikan ya, disaksikan oleh malaikat pencatat amal yang bertugas di siang hari ataupun di malam hari. Itu jadi bertemu di situ Pak. Setelah itu nanti Pak, di akhirat setelah kita bangkit bangun dari alam kubur masing-masing, digiring ke mahsyar Pak, nanti dikasihkan buku catatan amal kepada kita Pak. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, siapa orang yang menerima buku catatan dari sebelah yamin kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasir, maka akan dihisab dengan gampang, mudah Pak. Berat timbangan amalnya Pak, itu Pak. Wa amalan utiya kitabahu wara'adhahi, siapa orang yang buku catatan amalnya Pak, nanti ada yang diterima dari zuhur belakang punggung Pak. Itu tanda celaka, termasuk yang dari kiri, orang kafir, orang munafik itu Pak, yang akan menerima buku catatan amal dari sebelah kanan ataupun dari belakang, tanda celaka orang kafir, orang munafik itu. Setelah itu apa kata Allah dalam Quran? Iqra kitabak, sok baca buku catatan. Kafa bi nafsika alaika hisab, cukup ente saja yang memperhatikan, yang menghisab, sholat gitu Pak. Jadi setiap hari, setiap waktu yang kita lalui tidak lepas dari catatan malaikat, baik itu catatan amal soleh ataupun amal salahnya ya. Itu jadi lahat kasabat wa alaiha atas. Nah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dalam keterangan ketika Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad itu Pak memohon di Sidratul Muntaha kepada Allah dengan ungkapan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya. Ya Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah Engkau hukum kami innasina au akhtana, jika kami lupa atau salah. Kata Allah, kami mengampuni termasuk umatmu. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau salah. Bapak punya kewajiban, kita punya kewajiban sholat Pak, saking pulusnya Pak, sehari kamari Pak, badan tubuh udah mulai kedalapan misalkan hari ini. Berarti kalau tidur pada tubuh berarti tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, tidak sholat subuh. Karena apa itu? Karena ketiduran. Masuk kategori apa sih? Ya, bisa karena lupa, karena kesalahan terjadi hilang, gitu Pak. Gitu. Ya.
Inasina lupa Pak. Lupanya karena tidur atau lupa bukan karena tidur, karena saking asiknya melakukan suatu sampai lewat kewajiban, saking asiknya naon gitu Pak. Ya, mendingan orang teh can sholat duhur, can sholat asar, lupa kata Pak. Mau dihukum oleh Allah, gitu. Ya, atau salah, kesalahannya bukan untuk disengaja. Contoh, Bapak diintimidasi oleh penjahat, makan misalkan daging babi, minum khamr, misalkan ya, terkudu puasa, terkudu sunnah, misalkan Bapak melakukan sesuai yang diperintahkan oleh penjahat, maka Bapak tidak ada dosa, sebab bukan kemauan kita, tetapi karena apa? Kesalahan atas dasar tuntutan penjahat, gitu Pak. Jadi dalam Islam itu kalau kita tidak melakukan kewajiban karena hilang, karena lupa, karena dituntut oleh orang jahat ketimbang nyawa melayang, Pak, ya dipayahan, gitu ya, nggak apa-apa. Lagi puasa dituntut harus bukan orang dibunuh, misalkan Pak. Kebetulan berada di tempat yang seperti itu Pak, minoritas muslimnya ya, dan benci kepada Islam, tidak mengapa Pak, sebab bukan keinginan kita, karena salah ataupun Pak yang lain, kalimat-kalimat sesat Bapak masih banyak Pak ya. Ya, Bapak lagi tidur mimpi bertengkar dengan musuh Pak, dalam mimpi itu Pak ya. Kemudian ditusuk, udah keingatan istri yang dibunuh nanti lewat mimpi, misalkan itu kan dosa membunuh yang bukan disengaja, mau disiksa oleh Allah di akhirat, maka di dunia hukum pemerintah bisa saja dituntut, diponis, itu aja Pak hukum Islam. Bapak lagi nampak nangka, tahu ya ada orang yang mau ngambil nangka, pas ditembak dari nangka, orang apa? Keblute sudah nangka jatuh pada orang. Bapak membunuh yang bukan sengaja membunuh orang yang ada di bawah nangka. Oh, nembak burung misalkan Pak, nembak nangka warna itu membunuh karena tidak disengaja, tidak mendapatkan dosa, gitu Pak. Di sisi Allah, dosa di sisi Allah, dan paling di dunia hukum pemerintah. Oh, gitu ya, sehingga kita mengendarai kendaraan di jalan raya terjadi tabrakan, kan bukan sengaja itu menabrak orang sampai mati Pak. Ya. Hukum Allah insya Allah bebas, tapi dengan hukum di dunia diurus oleh polisi tetap salah, itu hukum Pak. Ya, kalau di dunia, tapi yang jelas kita melakukan kesalahan bukan karena disengaja, insya Allah berdosa, artinya tidak akan mendapatkan siksa di akhirat nanti, sebab bukan unsur disengaja, gitu ya, hilang ataupun tidak disengaja, insya Allah Pak ya. Tidak evakuatos akan Pak ya. Sedikit lagi tanggung penjelasan. Inna sina wa rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalnahu 'ala alladziina minkum. Ya Tuhan, janganlah Kau pikulkan kepada kami beban yang berat isran Bapak. Ya, janganlah Kau pikulkan kepada kami 'alaina isran beban yang berat kama hamalnahu sebagaimana Kau pikulkan 'ala alladziina min qablina atas orang-orang sebelum kami. Siapa yang Allah pikulkan beban berat kepada orang-orang sebelum kami? Orang Yahudi. Orang Yahudi umpami taubat tadi membunuh diri sendiri. Pernah kita cara taubat orang Yahudi Pak? Dulu ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya Pak, untuk mendapatkan Pak ya perintah Allah Pak, selama 40 hari 40 malam Pak,
meninggalkan kaumnya. Kaumnya apa? Menjadi orang yang durhaka, menjadi orang musyrik, itu menyembah patung anak sapi gitu. Si sapi itu Pak komandannya, komandannya bukan masuk itu mas, kalau itu dibuatlah patung berbentuk anak sapi, dipuja-puja, disembah-sembah, jadi malah musyrik kan. Datanglah Nabi Musa, dicarikan saudara apa gitu ya, disuruh tobat. Bagaimana cara tobatnya? Membunuh diri sendiri Pak, cara tobatnya di zaman Nabi Musa. Maka dari itu Nabi Muhammad ketika di Sidratul Muntaha Pak ini berdoa Pak ya, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzi qablina. Ya Tuhan kami janganlah Kau pikulkan kepada kami beban yang berat gitu, sebagaimana Kau pikulkan ya kepada orang-orang sebelum kami. Berat atau tawat kulun ma'an seorang apa itu ya, sebelum umat Nabi Muhammad ada umat Nabi Musa seperti itu. Kemudian berkaitan dengan zakat seperempat harta harus dikeluarkan Pak gitu di kalangan orang Yahudi dulu Pak gitu. Kalau sekarang di kalangan orang Nasrani perpuluhan 10 Pak zakatnya itu Pak. Kita makan 2,5% Pak, berat gitu Pak. Pak ya, jadi seperti itu ya hukum-hukum yang Allah berikan kepada kaum sebelum umat Islam itu seperti itu Pak, berat. Makanya Rasulullah berdoa, Rabbana ya wala tahmil alaina isra kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami janganlah Kau pikulkan kepada kami ma la taqata yang tidak sanggup kami untuk mengukurnya. Wa'fu anna, maafkan kami, wa'fir lana, ampuni kami, warhamna, rahmati kami, anta maulana, Kau tolong kami, fansurna ala qawmi kafir, tolonglah kami atas orang-orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Waktu Pak dicukupkan saja sampai sini. Mudah-mudahan satu ayat yang kita baca kita bahas Pak dapat menambah ilmu pengetahuan, menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minasy shalihin, Rabbi habli minasy shalihin, Rabbi habli minasy shalihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina min nari bil Qur'an wa adkhilna jannata bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-jannah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian jamaah sekalian, alhamdulillah tuntas sampai usul ya,
Surah Al-Baqarah surah yang terpanjang. Berapa tahun kita belajar? Setahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan masih tetap semangat untuk lanjut pembahasan surah yang ketiga Ali Imran 200 ayat sekali ya. Al-Baqarah 286 Ali bermacam. Mari sama-sama itu dengan bacakan doa kita berbagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.